Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gajah Muhammad Dwi Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah setelah pengambilan keputusan. Di sini yang bertemakan pemilihan jurusan kuliah. eh, Keputusan penting yang seringkali membingungkan calon mahasiswa karena banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan. Metode SAW atau Simple Evaluating dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan untuk memberikan rekomendasi jurusan secara objektif berdasarkan penilaian terhadap beberapa kriteria seperti minat, nilai akademik, dan prospek karir. Dengan sistem ini, pemilihan jurusan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan profil individu. Baik, di sini saya Muhammad Fadli Ilyasin dengan NPM 2113221101. Saya akan menjelaskan struktur tabel yang ada di database untuk web sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan terbaik. Di sini ada 6 tabel, di mana di sini untuk menyimpan data-data dari web yang dibuat. Ada tabel untuk siswa, tabel menyimpan data prodi, dan juga tabel untuk menyimpan tiap bobot dari kriterianya. Nah, di sini di salah satu contoh tabel prodi itu ada ID untuk prodinya dan juga ada nama prodi seperti prodi kedokteran, perawat, teknik elektro, dan juga yang lainnya. Lalu untuk contoh ke bobot nilai. Nah, di sini di tabel bobot nilai itu ada tiap ID prodi menyimpan bobot nilai setiap mata pelajaran berbeda-beda. Contohnya ID prodi 5 itu tadi kedokteran. Di sini ada bobot untuk matematikanya 0,1, fisika 0,1, kimia 0,2, biologi 0,4, TIK 0,1, bahasa Inggris 0,1, dan bahasa Indonesianya 0. Lalu ada di bobot jurusan. Di sini juga ada pembobotan untuk tiap asal jurusan dari siswanya. Dan tiap prodi itu bobotnya berbeda-beda. Lalu ada bobot minat. Di sini pun sama, ada bobot untuk minat dari siswa yang ingin memilih gitu. Jadi tiap prodinya juga bobotnya beda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalan, nama saya Alsandi Aditya, NPM 2113221118. Di sini saya akan mempresentasikan rumus metode SAW di dalam sebuah programnya yang telah kami buat. Yang pertama, di sini ada array yang berisikan bobot masing-masing kriteria utama seperti C1 nilai bobotnya 0,2, terus asal jurusan 0,3, terus C3-nya minat 0,4, dan C4-nya kemampuan ekonomi dan bobotnya 0,1 gitu. Nah, setelah semua bobot ini akan digunakan di akhir untuk menghitung total skor tiap jurusan. Selanjutnya itu ada normalisasi nilai. Di sini nilai di variabel array berisikan nilai siswa seperti matematika gitu atau bahasa Indonesia seperti itu. Terus tujuannya adalah menormalisasikan nilai ke rentan 0,0 sampai 1 gitu. Dan di sini kan kita setiap kriterianya benefit, jadi maka dibagi dengan maksimal di setiap nilai tersebut gitu. Ketika kita sudah menormalisasikan nilai yang ada pada variabel nilai, selanjutnya kita menghitung nilai mata pelajaran setiap prodi. Itu.
Dah loop di sini menghitung nilai akademi di SAW untuk tiap jurusannya masing-masing gitu. Di setiap prodinya masing-masing gitu. Jadi di setiap prodinya tuh dihitung. Jadi nggak satu prodi aja, di semuanya dihitung. Seperti itu. Terus selanjutnya hitung poin total setiap prodi. Nah, di sini berisikan baris pertama menghubungkan 4 aspek gitu. Tadi kan ada nilai, terus jurusan, terus peminat sama ekonomi, kemampuan ekonomi di setiap siswanya gitu. Terus skor disimpan di nama prodi di sini. Jadi setiap prodi masing-masing nanti memiliki skornya masing-masing. Nah, di sini ini perkalian untuk mengalihkan terhadap bobot seperti nilai prodi tadi dikalikan kan W total tadi ini tuh ada bobot di setiap kriterianya. Nah, ini nolnya tuh C1, di sini 0,2. Jadi nanti si nilai dikali dengan bobot tersebut. Maka akan dimasukkan ke kon SAW, ke variabel kon SAW di total prodi. Selanjutnya demo aplikasi oleh rekan saya. Kudu diilah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NPM 211-322-1077. Di sini saya akan menjelaskan web yang telah kita buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Program Studi untuk Mahasiswa Baru. Dan di sini ada form data siswa yang harus kita isi untuk menentukan nantinya direkomendasikannya ke studi mana, program mana. Nah, di sini saya akan mengisi nama saya yaitu Ilham. Nah, ini tuh nilai pas kita masih ada di sekolah SMA ataupun SMK. Misalnya di sini matematika dinilai rata-rata kita matematika tuh 77. Untuk fisika tuh ada di misalnya 80 dan kimia 70. Untuk biologi mungkin kita isi 80 saja dan TK di sini karena saya ingin di daftar program di studi ini ada teknik informatika. Nah, saya ingin mencoba apakah dengan kita di teknik TIK ini besar apakah akan menuju rekomendasinya ke situ. Aduh, tapi di sini mengulang lagi. Baik, saya akan mengulang isinya kembali. Matematika 77, fisika 78, kimia 77, biologi 70 saja. Nah, di sini saya akan membesarkan nilainya. Contoh 90. Bahasa Inggris 70, bahasa Indonesia 80. Nah, ini jurusan asal pas kita ada di SMK maupun SMA. Contoh di sini saya akan memilih TKJ dan untuk minatnya itu ada di komputer. Ekonominya mungkin saya akan kurang saja. Terus kita kirimkan. Nah, di sini berdasarkan hasil rekomendasi program studi kita tuh direkomendasikan untuk masuk ke yang pertama itu ada teknik informatika dan alternatif lainnya itu sistem informasi. Dan di sini ada hasil rankingnya. Yang paling akhir itu kedokteran karena mungkin tidak Mungkin tadi kan pembobotan dari setiap kriterianya. Di C1 kan bobotnya tadi cuma 20. Terus C2 tuh kan jurusan asal 30 dan minatnya yang paling gede di 40 karena si Muhammad Ilham ini berkeinginannya ke komputer gitu. ya, informatika. Iya, di bobotnya paling gede di 40 gitu. Jadi direkomendasikannya ke teknik informatika dan sistem informasi. Coba kalau misalnya diedit Pak, jadi minatnya mau ke kedokteran pasti berubah gitu. Mungkin di sini saya akan mencoba
yang tadi kan Ilham itu tuh jurusan direkomendasikannya tuh itu ke informatika ya. Nah, coba sekarang kita akan mengetes sistemnya kalau kita kedokteran tuh harus gimana sih. Nah, di sini saya akan mengedit dan di sini mungkin akan menaikkan nilai biologinya ya 90 dan untuk TIK-nya kita ganti ke 70 untuk jurusan. Udah nggak apa-apa Oh, udah jurusan nggak apa-apa asalnya ya, misalnya ini, cuman kan yang tadi berpengaruh tuh kan di minat, karena bobot minat paling gede paling gede. ya. Coba Pak langsung ke misalnya ke kesehatan minatnya Boleh. bakalan berubah atau enggak, Yang ekonomi di mampu juga nggak paling apa-apa. mampu. Oke. Terus kita akan ke edit dan kita akan lihat. Nah, Rekomendasi pertamanya tuh kan ke perawat tuh, betul. ke kedokteran. Kedua, kenapa ke kedokteran kedua? Karena tadi di jurusan asalnya tuh kan masih teknik TKJ. ya, karena kan yang bisa melanjutkan studi ke kedokteran. kedokteran tuh kan hanya dari IPA, Pak. Coba sekarang diubah, diedit ke IPA jurusan asalnya, berpengaruh atau tidak tuh. Nah, Sekarang udah berubah, rekomendasi yang paling pertamanya tuh ke kedokteran. ya betul. Nah, eh mungkin di sini juga ada untuk tambah program studi biar memudahkan bagi universitas atau ya kampus-kampus lain. kampus-kampus lain buat menambah program studinya buat Tuh. sistem pendukung keputusan tersebut. Tuh. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.